Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama bersukacita atas berkat pemeliharaan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan pada hari ini kita akan memasuki ibadah syukur kita. Dalam hati kita menyatakan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Nats pembimbing kita diambil dari 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita bersama menanggapinya dengan menaikkan pujian kepada Allah kita melalui Kidung Jemaat 322 bait 1 dan 4, Terang Matahari. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Tenaga dan kuat kerja yang kubuat kepunyaannya, dengan rendah hati hendak ku hormati Yang Maha Esa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama untuk datang kepada Tuhan mengakui dosa di hadapan Dia. Kita berdoa. Tuhan Allah Sorgawi, saat ini kami datang kepadamu. Kami mohon belas kasih atas apa yang sudah kami lakukan tidak berkenan di hadapan-Mu, baik dalam tutur kata kami, angan kami, maupun tindakan kami yang melukai hati Tuhan dan juga melukai hati sesama kami. Ampunilah ya Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pernyataan pengakuan dosa dalam pujian kita nyatakan melalui Kidung Jemaat 29 bait 1 dan 3 di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa indah diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku, di muka Tuhan
Tuhan berkenan untuk menerima kita ketika kita datang dengan segala kerendahan hati, maka Dia menyatakan berita anugerah melalui Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 43. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita menyanyikan PKJ 185 bait 1 dan 2, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama untuk menerima sabda Tuhan pada saat ini. Terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan saat ini Tuhan memanggil kami untuk mendengarkan sapaan-Mu. Kiranya Tuhan menolong dan memberikan kemampuan kepada kami memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kami serahkan setiap ruangan di mana kami beribadah ke dalam tangan kuasa Tuhan supaya kami benar-benar dapat berkonsentrasi dan dapat mengerti, memahami, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil pada saat ini diambil dari Markus pasal yang ke-10 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-45. Markus 10 ayat 35 sampai dengan ayat 45. Permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah, melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan."
Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah tadi bacaan Injil kita pada saat ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam dunia ini secara umum, kebanyakan orang memiliki keinginan untuk mendapatkan kedudukan istimewa. Mengapa? Karena ketika orang memiliki kedudukan istimewa, banyak orang akan menghargai, banyak orang akan memuji. Penghargaan itu bisa berupa ucapan, "Hebat ya, sekarang sudah sukses." Atau mungkin juga sebuah tindakan ketika dalam ranah publik. Orang yang sukses, orang yang memiliki kedudukan istimewa akan diberikan tempat khusus dalam acara-acara khusus misalnya. Dan kebanyakan orang senang untuk mendapatkan perlakuan yang istimewa. Itulah sebabnya untuk mendapatkan hal tersebut, perlakuan istimewa tersebut, dibutuhkan sebuah kedudukan di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil pada hari ini merupakan sebuah pengajaran Tuhan Yesus kepada para murid tentang pemberitahuan kesengsaraannya, pemberitahuan ketiga kesengsaraannya. Dan ketika kedua murid atau dua murid Yesus yang bernama Yakobus dan Yohanes mendekati Yesus dan meminta kedudukan dalam kemuliaannya kelak. Jadi memang bukan ketika di dunia, tetapi dalam kemuliaannya kelak. Maka Yesus merespon dengan sebuah pertanyaan, dan ini juga merupakan sebuah tantangan. "Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Apa jawab mereka? Tanpa berpikir panjang, kedua murid tersebut langsung menjawab, "Kami dapat." Mereka tidak mencoba untuk menghayati terlebih dahulu, untuk merenungkan terlebih dahulu apa makna perkataan Yesus. Karena bagi mereka yang penting adalah bagaimana nanti mendapatkan kursi kehormatan dalam tanda kutip. Pertanyaan Yesus tersebut sebenarnya hendak mengatakan kepada kedua murid untuk meninjau kembali permohonan mereka. Yesus melanjutkan respon atas jawaban kedua murid tersebut bahwa hal duduk di sebelah kanan atau kiri, Yesus tidak punya hak untuk memberikannya. Yesus tidak dapat mengabulkan permohonan kedua murid tersebut karena ia tidak dapat menerima pemikiran mereka. Pemikiran mereka apa? Pemikiran mereka adalah Mesias itu adalah tokoh yang nantinya akan membagi-bagikan tempat yang terhormat. Yesus datang bukan memberikan tempat terhormat,
mengajak orang kemudian diberikan tempat istimewa. Walaupun nanti ada lagu dari anak sekolah minggu, aku istimewa, ya istimewa. Tetapi maksudnya Yesus tidak akan memberi tempat duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri sebagai kedudukan bagi mereka yang mengikutnya. Tetapi Yesus ketika datang ke dunia sebenarnya hendak mengajak umatnya, mengajak muridnya untuk memiliki ketaatan kepada Sang Bapa. Ke-10 murid menjadi marah ketika mendengar bahwa Yohanes dan Yakobus meminta tempat istimewa. Mereka marah bukan karena mereka mengerti panggilan Yesus terhadap mereka, tetapi mereka pun sebenarnya juga menginginkan tempat itu. Lah kalau cuma kanan dan kiri hanya ada 2 sedangkan muridnya banyak, ya tentu saja tidak akan mungkin. Maka ketika mereka juga menginginkan hal itu, tahu ada 2 temannya seperti itu, ya mereka marah. Itulah sebabnya permohonan Yohanes dan Yakobus itu menimbulkan ketegangan di antara para murid. Ketegangan yang sangat hebat. Dan ketika mereka mengalami ketegangan yang sangat hebat, kemudian Yesus memanggil mereka dan mengumpulkan mereka. Yesus ketika memanggil mereka memang tidak membahas ketegangan di antara mereka, melainkan membahas mulai dari masalah yang lebih luas dulu, yaitu tentang politik kekuasaan. Kekuasaan politik biasanya akan merosot sehingga menjadi kekerasan dan penindasan. Kekuasaan politik yang menindas itu yang harus ditolak. Yesus mengatakan kepada murid seperti itu. Kekuasaan yang harus dijalankan oleh murid Yesus atau pengikut Yesus adalah menjadi pelayan dan menjadi hamba, bukan menjadi orang yang memiliki kedudukan, yang ingin dihormati, tetapi menjadi hamba untuk semua orang. Yesus mengetahui bahwa manusia ingin berperan sebagai yang besar dan pertama di antara orang lain. Yesus tidak melarang manusia mencari atau mendapatkan kedudukan. Yesus tidak melarang orang sukses, tidak. Tetapi Yesus mengarahkan kepada tujuan yang baru. Kalau jadi orang sukses, kalau jadi orang yang memiliki kedudukan, maka ia harus melakukan segala tugas tanggung jawabnya menjadi pelayan dan hamba. Atau memiliki hati sebagai pelayan dan hamba. Bukan ingin dijunjung-junjung, dihormati, tetapi melakukan sesuatu untuk orang-orang yang dilayaninya. Jika setiap murid Yesus memiliki hati sebagai pelayan dan hamba, maka apa yang dilakukan tidak akan menimbulkan penindasan. Coba saja kalau seorang pemimpin, lalu kemudian yang dilakukan pemimpin itu memiliki hati sebagai hamba, hati sebagai pelayan, berarti dia akan melayani orang yang dilayani. Dan kalau dia melayani orang yang dilayaninya, maka tidak akan menimbulkan sebuah penindasan. Pelayan dan hamba adalah orang yang hidupnya tidak terpusat pada dirinya sendiri, melainkan pada orang lain. Jadi, melalui pengajaran Yesus ini, dia hendak mengatakan bahwa yang penting bukan kedudukannya, tetapi tugas melayani dan mengabdinya dimanapun, di tengah pekerjaan kita, di tengah gereja, di tengah masyarakat. Bukan menjadi ketua atau sekretarisnya, bukan. Tetapi bagaimana ketika kita mendapatkan
kedudukan itu, maka itu harus kita pakai untuk mengabdi. Bukan berfokus untuk dirinya sendiri supaya dihormati oleh orang lain. Sebagaimana dia sudah memberikan teladan dalam melaksanakan karya Allah melalui salib untuk menebus dosa manusia. Itu sebenarnya karena dia ingin melayani manusia. Itu sebenarnya dia ingin mengabdi kepada Allah supaya manusia itu mendapatkan keselamatan. Jadi kalau di dalam hidup kita, sebenarnya Yesus hendak mengatakan kepada kita juga, jangan berfokus pada nantinya. Kalau tadi para murid, 2 murid tadi, nantinya. Di dalam kemuliaanmu, aku di kanan, dia di kiri, kan gitu. Yesus hendak mengajak para murid, ini kita hidup di dunia. Apa yang harus kita kerjakan di dunia? Ya segala sesuatu yang kita kerjakan itu harus kita kerjakan dalam sebuah konteks yang memiliki hati seorang hamba, hati sebagai pelayan. Jadi tidak berfokus pada dirinya sendiri, tetapi berfokus pada sesama. Jadi memiliki kedudukan boleh tidak boleh. Tetapi itu harus dipakai untuk melayani sesama. Bukan untuk menindas atau memanfaatkan untuk kepentingannya sendiri. Itulah sebabnya, mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama belajar mulai dari hal yang kecil ketika kita melakukan sesuatu. Bukan untuk mencari panggung, tetapi bagaimana kita melakukan ini dalam pengabdian kepada Allah dan untuk sesama kita. Jangan terfokus pada diri kita sendiri. Karena ketika kita terfokus pada diri kita sendiri, kita akan sangat sulit memiliki hati sebagai hamba. Mari kita terus meneladani Yesus yang memiliki hati sebagai hamba, sehingga kita dapat melakukan tugas tanggung jawab kita dengan hati sebagai hamba. Amin. Saat teduh bagi kita. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita menggerakkan pengakuan percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita satukan hati di dalam doa. Tuhan, terima kasih kebaikan Tuhan nyata dalam hidup kami. Saat ini kami boleh mensyukuri berkat yang selama ini telah Tuhan berikan. Kami menyatakan syukur kami dalam sebuah perayaan yang boleh kami rayakan bersama-sama bersama umat-Mu. Dan pada saat ini juga kami hendak membawa pergumulan hidup kami dengan berbagai macam hal yang harus kami hadapi. Kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami,
Kiranya Tuhan terus memberkati keberadaan bangsa dan negara ini dalam melaksanakan tugas kewajiban baik sebagai pimpinan maupun sebagai rakyat, agar kehidupan negeri dan bangsa ini ke depannya menjadi lebih baik lagi. Kami mohon berkat Tuhan agar pandemi segera berlalu dan kami boleh melewati hari-hari bersama dengan Tuhan dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk keberadaan gereja Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menopang dan memberkati segala apa yang menjadi rencana dan agenda kegiatan gereja, agar gereja Tuhan selalu dapat melaksanakan tugas panggilan Tuhan di tengah dunia ini. Secara khusus keberadaan Jemaat Philadelphia, kiranya Tuhan terus memberkati, menumbuhkan, dan terus menguatkan dalam kami menjalani hari-hari pemberian Tuhan ke depan, supaya kami tetap bersemangat karena Tuhan selalu bersama dengan kami. Walaupun ada begitu banyak kesulitan yang harus kami hadapi, tetapi Tuhan tetap menolong kami melalui siapapun juga. Saat ini kami juga berdoa untuk beberapa agenda kegiatan yang berlangsung dalam waktu-waktu ini dan juga ke depan. Kiranya Tuhan terus memberkati semua agenda yang akan berlangsung supaya dapat berlangsung dengan baik. Demikian juga kami mohon berkat Tuhan atas saudara-saudara kami dalam pergumulannya, keluarga Ibu Sri Wiyanti yang beberapa waktu lalu ditinggal oleh anak yang dikasihinya. Demikian juga kami masih mengalami duka cita. Kiranya Tuhan terus menghiburkan kami, menguatkan kami, agar kami tetap dapat melanjutkan karya-karya yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Berikan penghiburan dan kekuatan baik kepada keluarga Ibu Sri Wiyanti dan juga kami semuanya. Kami juga berdoa untuk keberadaan saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakitnya, Bapak Nugroho Yulianto dan Ibu, Bapak Mariman, Bapak Suratijo, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Paina Teguh Tri Raharjo, dan juga saudara-saudara kami lain yang tidak bisa kami sebut, tetapi mereka terus bergumul untuk mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Tangan kasih Tuhan menjamah supaya saudara-saudara kami terus mendapatkan kekuatan dan bahkan pemulihan dari Tuhan. Kami juga berdoa setiap pergumulan kami sebagai keluarga, Tuhan memberkati dan menolong kami, agar melalui pergumulan yang ada kami tidak terpuruk tetapi justru senantiasa memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk pergumulan ekonomi setiap rumah tangga kami masing-masing. Kami mohon berkat dan pertolongan dari-Mu Tuhan, agar supaya kami dapat terus melewati hari-hari yang tidak mudah ini bersama dengan Tuhan. Anak-anak kami beberapa sudah mengikuti pembelajaran tatap muka. Kesehatan yang dari Tuhan kiranya terus Tuhan anugerahkan supaya mereka dapat menyesuaikan diri untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Dengan demikian anak-anak kami dapat mengikuti studinya dengan baik. Kami serahkan orang tua yang terus mendampingi, berkat Tuhan juga tercurah atas mereka. Kami serahkan setiap pergumulan hidup keluarga kami masing-masing, apapun itu bentuknya. Melalui pergumulan itu biarlah kami terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Keluarga Bapak Widodo dan Ibu yang harus terus mendampingi Febri, kekuatan dan kebijaksanaan yang dari Tuhan, Tuhan anugerahkan. Demikian juga kesehatan. Demikian kepada Febri berikan ketenangan di dalam hidupnya dan juga keberserahan diri kepada Tuhan supaya Febri dapat menjalani hari-harinya dengan kesehatan dan juga sukacita yang berasal dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap hal yang tidak bisa kami sampaikan
satu persatu dalam syafaat ini, tetapi kami percaya Tuhan mendengar apa yang menjadi seruan kami dari rumah kami masing-masing. Oleh karena itu ya Tuhan, berkenan Tuhan mendengar seruan kami dari rumah kami masing-masing. Inilah syafaat kami kepadamu Tuhan, kesempurnaannya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini kita mengucap syukur dan bersukacita atas berkat yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Sebagai wujud rasa syukur, kita persembahkan hasil karya yang telah kita terima dari Tuhan dengan sukacita. Dasar persembahan diambil dari Ulangan 16 ayat 16 dan 17. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saat ini, perwakilan anak-anak sekolah minggu akan membawa persembahan unduh-unduh secara simbolis. Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah, dipersilahkan untuk menyiapkan persembahan unduh-unduh, baik yang berupa uang, hasil karya, atau hasil kebun. Dengan sukacita, hasil persembahan berupa hasil karya yang sudah terkumpul akan diantar oleh pemuda remaja sesuai pemesanan. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 289, bait pertama dan kelima, Selama Bumi Didiami. Syukur padamu naik.
hadiratmu harapan anakmu teguh. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah. Engkau ya Allah Bapa kami sembah, syukur padamu naik. Patut sujud segala makhluk yang hidup dari tanganmu. Ya Bapa, oleh hadiratmu harapan anakmu teguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah persembahan simbolis yang tadi sudah dibawa oleh anak-anak kita. Kita bersyukur dan kita akan senantiasa mensyukuri berkat Tuhan yang sudah kita terima di sepanjang hidup ini. Ucapan syukur kita juga hendak dinyatakan melalui satu pujian yang akan dinyanyikan oleh anak-anak kita, anak-anak sekolah minggu, Jemaat Philadelphia, Aku Istimewa. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau benci, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau benci, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus berkat. Aku tak mengatakan aku istimewa karena Yesus. Ku diberi kandungan emas merah, aku darah Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bawa ucapan syukur kita dalam doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan di pagi hari ini karena kasih setia penyertaan-Mu, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, karena dalam kondisi apapun Tuhan Engkau tetap menyertai kami. Kami mengucap syukur Tuhan di hari ini kami masih boleh bisa merayakan hari unduh-unduh, hari raya unduh-unduh, sebagai ungkapan syukur kami Tuhan atas berkat-berkat yang tidak pernah putus yang telah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan persembahan ini saat ini yang kami bawa kepadamu, Tuhan terima, Tuhan sucikan dari setiap tangan-tangan yang memberikan. Ampuni Tuhan bila dalam mempersembahkan terdapat dosa-dosa yang terselip dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama belajar dari teladan Yesus. Walaupun dia penuh dengan kemuliaan, tetapi selalu memiliki hati sebagai hamba. Itulah yang harus kita nyatakan dalam hidup ini, dan kita tidak terfokus pada diri kita, tetapi pada orang lain. Mari kita bangkit berdiri, menyanyikan Kidung Jemaat 424 bait 1 dan 3, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun
penolong menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah di rumah kita masing-masing dengan sukacita. Kita lanjutkan hidup kita dan terus berkarya bagi Tuhan. Kita terima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian selama-lamanya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.